Hello world, welcome back again to my channel Gasiana Dea. So jadi di video kali ini gue mau membuat video tentang percakapan cermin episode ke 18. Dan di video kali ini, di pembahasan kali ini, hal yang ingin gue bahas itu adalah tentang keinginan gue untuk bisa kuliah di luar negeri dan juga bisa berkontribusi di masyarakat. Jadi kan emang dari dulu itu gue pengen, enggak dari dulu banget sih, tapi ya gue itu pengen untuk kuliah di Jepang gitu, untuk ambil integrated human studies. Karena yang gue tahu integrated human studies itu cuma ada di dua tempat, yaitu di Jepang sama di Australia, Kyoto University. Awalnya gue kenal integrated human studies itu sebenarnya nggak langsung gue tiba-tiba pengen kesana gitu, karena sebelumnya itu gue kan terinfluence gitu dengan budaya Jepang, terutama Kyoto gitu, budaya-budaya tentang samurai gitu dan segala macam. Dan gue juga pengen mencoba untuk mempelajari budaya-budaya samurai seperti itu gitu, budaya-budaya Jepang yang feodal Jepang gitu. Dan eh, bagaimana budaya itu dikembangkan di masa modern ini. Nah, jadi gue pelajari itu tentang Kyoto dan gue semakin tertarik untuk kesana gitu. Jadi apakah ada studi yang ada di Kyoto gitu, kan gue juga sebenarnya pengen mempelajari tentang neuroscience gitu. Dan kalau misalnya neuroscience di Indonesia itu kan masih kurang maju gitu ya. Gimana sih teknologinya itu, kayak elektroencephalografi ataupun positron emission topografi dan magnetic functional resonance imaging itu di Indonesia apakah ada gitu. Karena ya selama yang kita tahu, yang gue tahu gitu, Indonesia itu masih kekurangan gitu fasilitas pendidikannya. Jadi kalau misalnya gue mempelajari neuroscience di Indonesia itu bakal bener-bener terbelakang dari ilmuwan-ilmuwan neuroscience di luar sana gitu. Dan gue anggap juga Jepang itu ya, dia mempunyai teknologi yang sangat maju gitu kan. Seperti yang semua orang juga tahu ya, Jepang itu teknologinya sangat maju. Jadi ya gue juga pengen lah mencoba untuk mempelajari neuroscience di Jepang gitu, mencari-cari neuroscience di Jepang. Dan ternyata integrated human studies itu juga mempelajari tentang kognitif, behavior, dan health science. Dan setelah gue pikir-pikir lagi, ternyata itu benar-benar cocok banget untuk diri gue. Dan setelah itu akhirnya ketika gue tahu di Kyoto itu ada EHS, sama ada juga namanya itu departemen kognitif behavior and health science ya. Jadi gue pengen ke IHS. Dan kan banyak juga nih yang merekomendasikan di negara-negara lainnya. Dan ya ternyata entah kenapa gitu, gue ternyata udah bener-bener klop gitu sama Kyoto sama Jepang. Karena mungkin ada narasi-narasi juga yang gue baca-baca gitu kan, bias konfirmasi lah gitu. Dan akhirnya informasi-informasi yang mendukung tentang ke Kyoto masuk ke otak gue, dan ya akhirnya gue makin pengen ke Kyoto gitu. Dan juga karena sekarang gue juga menjalin pertemanan dengan orang Jepang dari Kyoto juga, sehingga itu memperkuat alasan gue untuk pengen pergi ke Kyoto. Akhirnya gue langsung mempersiapkannya dari sekarang gitu, karena sebelumnya gue kurang niat gitu ya. Gue cuman karena gue tadinya pengen ambil gap year aja dulu buat ngembangin bisnis, tapi sekarang dipikir-pikir lagi, ya kalau misalnya gue daftar max juga kan gap year dulu gitu, kalau misalnya lulus juga. Dan ya udah langsung gue persiapan sekarang. Itu tentang kuliah di Jepang. Dan gue juga sekarang sering kali gitu ketika melihat di media sosial gitu keadaan-keadaan di timur, kayak di Papua dan di Indonesia bagian timur lainnya lah, gue tuh merasa sangat simpati. Dan entah kenapa ada emosi yang mendorong gue untuk ingin berkontribusi di sana gitu. Gue pengen banget gue bisa membantu Indonesia bagian timur agar bisa sejahtera juga dan lebih merata gitu Indonesia. Karena seperti yang kita tahu lah, Indonesia itu sangat terfokus kepada Pulau Jawa. Dan gue sebagai orang yang di Pulau Jawa ya merasakan ya, di Pulau Jawa aja yang emang difokuskan aja fasilitasnya masih kayak gini, gimana lagi di luar di luar Pulau Jawa gitu. Bahkan kan ada yang bilang gitu, di contohnya ya Kalimantan termasuk timur nggak sih, di Kalimantan itu
ada yang rumor gitu kan, misalnya Alfamart gak ada gitu segala macam. Nah jadi ya gue yang di Pulau Jawa aja kekurangan fasilitas kayak gini, apalagi mereka gitu. Dan gimana Indonesia mau maju kalau misalnya kayak gini gitu. Dan gue juga merasakan kayak semacam ikatan emosional ketika melihat konten-konten yang memperlihatkan orang-orang di timur gitu, ataupun orang timur tersebut yang membuat konten tersebut. Jadi kayak ya empati gue itu bergejolak gitu. Dan sekarang gue baru aja melihat video tentang pelajar di Papua yang demo menuntut pendidikan gratis. Lalu gue juga mendengar cerita-cerita kayak misalnya ada orang-orang yang um, ber bersuka dengan sukarela lah gitu, yang mendidik di Papua gitu. Dan ternyata orang-orang di Papua ya pada pinter-pinter gitu. Ketika mereka dididik, mereka tuh mau belajar. Dan akhirnya bahkan ada yang itu, yang anak kecil gitu, anak ya SD gitu, udah bisa kalkulus. Dan masih banyak potensi lain yang bisa digali dari eh, anak-anak di Papua kayak gitulah, anak-anak seumuran gue pengen ngobrol gitu sama orang-orang yang dari daerah Indonesia bagian timur gitu, pengen ngobrol sesama usia gitu, pengen sharing tentang kehidupan dan lain sebagainya. Dan gue rasa mereka itu justru jauh lebih semangat untuk mengubah hidupnya, jauh lebih semangat untuk mau berdedikasi, berusaha, dan mau mengembangkan dirinya gitu dibandingkan orang-orang yang ada di ya di Pulau Jawa gitu. Kebanyakan ya teman-teman gue juga ataupun orang lain di sekitarnya gitu, itu mungkin karena sudah terlalu nyaman gitu, udah disuapin terus dan segala macem. Dan akhirnya mereka malah jadi males-malesan. Dan coba bandingkan aja gitu kegiatan orang-orang di Papua itu kayak gimana gitu, dengan fasilitas apa yang minim, elektrik yang minim, dibandingkan dengan kita gitu, yang setiap harinya menggunakan HP untuk sosial media, setiap harinya menggunakan ya bisa bermain game dengan bebas gitu, sekolah juga gampang aksesnya. Tapi dengan akses yang mudah, akses yang banyak itu, justru kita malah menggunakannya itu untuk hal-hal yang sia-sia. Coba kalau misalnya akses-akses yang bagus tersebut diberikan kepada eh, anak-anak yang ada di Indonesia bagian timur. Jadi diratakan lah gitu. Jadi akses yang di sininya berlebihan ya, daripada nanti dipakainya sama yang nggak jelas, dipakai buat hal-hal gak jelas, yang penting coba diratakan. Dan kita lihat pasti mereka bakal jauh lebih berkembang gitu, because hard times makes strong man gitu, and strong man creates good times, and good times create weak men gitu. Jadi sekarang gitu ya kita terlalu banyak dengan good times gitu dibandingkan um, hard timesnya gitu. Jadi kita terlalu dimanja dan tidak ada semacam penegasan untuk mau berkembang gitu dan sebagainya macamnya. Dan ketika kita bisa memberikan bantuan atau fasilitas pada mereka yang di Indonesia bagian timur gitu ya, menurut gue pasti mereka bakal menjadi potensi sumber daya manusia yang sangat baik gitu, menjadi intelek intelek atau para cendekia yang pintar, yang jenius gitu. Dan gue juga merasa semakin empati terhadap Indonesia bagian timur, terutama Papua itu ya karena krisis-krisis yang terjadi di sana. Bagaimana um, pemerintahan kita itu tidak mengurus mereka dengan benar gitu. Dan ada juga kayak video-video yang baru aja gue lihat hari ini juga, kayak atau kemarin juga, TNI gitu, dia bilang kayak katanya orang-orang di kota itu sudah enak makan pizza segala macam, tapi kalau misalnya di Papua mereka makan ya, apa sih, kayak jantung pisang gitu, jantung pisang. Dan
mereka kayak begitu nikmatnya gitu. Jadi si TNI itu ngomong gitu kalau misalnya di Papua itu harus ada makanan kayak pizza gitu juga gitu. Ya padahal justru jauh lebih sehat, jauh lebih bergizi, jauh lebih baik jantung pisang dibandingkan pizza yang macam-macam isinya gitu. Menurut gue aneh gitu. Gue sebagai seseorang yang mempelajari tentang permakultur dan sebagainya, justru yang harus dipertahankan itu budaya-budaya yang seperti di Papua gitu. Jadi makan jantung pisang, makanan-makanan langsung dari alam gitu. Jadi itu juga membangun ekonomi lokal gitu. Jadi kan gue mempelajari tentang permakultur dan juga tentang ekonomi. Dan kalau misalnya kita di Papua gitu diterapkan kayak makanan-makanan kayak pizza, McDonald's dan segala macam, terus dikembangkan mie instan dan ciki-ciki semacam itulah yang kandungannya kita juga nggak tahu apa aja yang ada di dalamnya itu, dampaknya apa aja ke tubuh kita, ya ngapain gitu. Udah mah nggak sehat, terus ekonominya juga kan jadinya nggak produktif gitu. Jadi kita mengonsumsi makanan itu dari luar, terus nanti kan tadinya kalau misalnya ada usaha gitu produksi makanan lokal itu meningkatkan ekonomi lokal juga kan. Jadi orang-orangnya itu bisa berusaha dan mendapatkan keuntungan dari usaha-usaha lokal tersebut. Sedangkan ketika mulai digantikan oleh perusahaan-perusahaan asing yang istilahnya ya kapitalis perusahaan-perusahaan makanan kayak gitu, kita memperkaya produsen makanan yang kapitalis, lalu mereka juga memproduksi makanannya yang tidak sehat, dan mereka juga sumber pangannya itu, bahan bakunya itu entah bagaimana, mungkin dari pertanian yang tidak baik untuk lingkungan gitu, tidak baik untuk alam gitu. Kayak contohnya kelapa sawit kan itu tidak baik untuk alam, dan walaupun memang profitnya besar tapi kan dampak bagi alamnya itu sangat buruk gitu jangka panjangnya gitu, untuk 100 tahun dan 1000 tahun berikutnya itu merusak bumi. Dan kalau misalnya yang lainnya juga pasti kayak gitu, misalnya ada yang produsen makanan apalah kayak apapun itulah, kayak misalnya mie instan atau ya pizza yang kayak gitu segala macam, ya itu industri-industri makanannya itu ya takutnya industri yang bobrok gitu, karena sudah banyak gitu industri-industri makanan yang justru malah merusak lingkungan. Contohnya kayak industri makanan seafood yang ikan-ikan laut gitu, contohnya kayak ikan tuna dan lain semacamnya. Gue udah nonton film dokumenter Seaspiracy gitu, dimana um, ikan-ikan tuna seperti itu yang kita makan yang katanya sehat segala macam, justru itu sangat merusak lingkungan karena mereka merusak ekosistem lautan gitu. Dan itu benar-benar merusak sekali gitu, karena lautan itu sebenarnya adalah penopang kehidupan manusia juga. Kalau misalnya lama kelamaan dibiarkan ya bakal habis kehidupan kita gitu. Bahkan banyak juga yang memprediksi kalau misalnya dunia ini kalau misalnya dibiarkan seperti ini ya akan kiamat gitu, nggak sampai ke tahun 2100, ke abad 22 ya. Gue percaya aja sebagai seseorang juga yang mempelajari tentang lingkungan, tentang permakultur, ekologi, dan juga gue juga membaca buku-buku kayak The Black Swan dan sebagainya. Jadi kayak Black Swan itu kan kejadian peristiwa-peristiwa tak terduga dan itu tidak bisa diprediksi. Dan kalau misalnya kita bahas tentang kerusakan lingkungan, ya mungkin kita masih belum mengalaminya, tapi sekalinya mengalaminya, sekali alam udah hancur itu langsung kehidupan langsung hancur semua gitu. Mungkin nggak akan terlihat secara jelas gitu, kayak sekarang pemanasan global ya udah sih cuman panas apa segala macam, tapi bisa aja dalam suatu saat itu ternyata ada suatu peristiwa besar yang terjadi, ada lonjakan yang terjadi, dan akhirnya semua kehidupan terancam gitu. Itu bisa terjadi karena seperti yang dijelaskan di buku Black Swan gitu. Kalkun itu selama 1000 hari hidupnya nggak pernah mengira bakal tiba-tiba mati disembelih gitu. Jadi setiap harinya ya dia dikasih makan kayak itu, terus ya hidupnya pasti gitu gitu aja karena selama 1000 hari
terbukti kehidupannya kayak gitu aja. Ternyata di hari ke 1001 tiba-tiba si kalkun itu disembelih gitu, tanpa dia tahu. Tiba-tiba aja langsung terjadi hal tersebut gitu, dan itu juga bisa terjadi gitu. Dan menurut gue kerusakan lingkungan juga dampaknya itu eksponensial, nggak statis gitu aja, nggak lurus gitu aja, bisa aja langsung tiba-tiba anjlok gitu dalam suatu waktu. Maka dari itu ya, uh, makanan-makanan yang dari industri-industri besar kapitalis kayak gitu ya berpotensi merusak lingkungan, dan jauh lebih baik kita melestarikan produksi-produksi makanan yang lokal dan sesuai dengan alam gitu. Permakultur itu permanen agrikultur. Jadi kita itu bukan mengeksploitasi alam, tetapi kita bekerja sama bersama alam. Alam itu membutuhkan apa gitu. Kan ada yang namanya forest food. Forest food itu adalah hutan yang menyediakan kita sumber makanan. Jadi kita melestarikan alam, melestarikan hutan gitu. Namun kita juga meningkatkan variasi-variasi tumbuhan yang ada di sana, sehingga produksi dari alamnya itu sendiri juga bisa memproduksi makanan-makanan yang bisa kita konsumsi. Dan dengan kita benar-benar memahami alam, bekerja sama benar-benar dengan alam, alam itu justru akan memberikan kita lebih banyak lagi benefit gitu, dibandingkan jika kita hanya mengeksploitasinya. Karena kalau misalnya kita mengeksploitasinya, lama-lama alam juga akan murka gitu, dan kita nggak akan tahu kapan alam itu akan benar-benar meledak lah gitu. So jadi ya itulah salah satu hal yang bikin gue miris tentang Indonesia di bagian timur gitu, dimana seorang TNI itu, ada orang TNI yang so peduli gitu dan malah nyuruh orang-orang di daerah Papua untuk makan pizza yang kayak gitu segala macam gitu, dan menganggap pizza itu makanan modern yang orang modern itu harus punya gitu. Padahal ya orang-orang di negara Eropa gitu ya, mereka mulai kembali lagi kepada adat istiadat yang ya berselaras dengan alam gitu. Dimana kita kan sebenarnya budaya kita seperti itu gitu, kayak budaya Sunda, budaya tiap daerah, kita lestari dengan alam gitu. Cuman kita malah sok-sokan pengen modernisasi kayak barat, padahal barat sendiri pengen kayak kita gitu, pengen kayak kita yang di zaman dulu gitu, yang berselaras dengan alam dan bener-bener senang lah kehidupannya gitu. Dan dari fakta-fakta tentang wilayah timur ini, jadi gue pengen cepet-cepet berkontribusi lah. Dan cara yang bisa gue lakukan ya, untuk sekarang gak ada cara lain selain gue belajar lebih banyak lagi. Dan nanti kalau misalnya gue udah ada studi ke Jepang juga kan, kalau misalnya gue udah punya pengetahuan yang bener-bener fundamentalnya baik, dan juga pengetahuan yang luas gitu tentang manusia, ya gue bisa berkontribusi dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kepedulian gue itu, kontribusi dari kepedulian gue itu nyata dan bener-bener baik, daripada kita belum tahu apa-apa dan sok-sokan pengen berkontribusi gitu kayak yang TNI tersebut gitu. Jadi dia pengen kontribusi kayak makanan di Papua harus pizza dan segala macam lah gitu lah. So jadi video ini mungkin sampai sini aja, begitu aja ya. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah gitu ya. See you next time in the next video. Goodbye.